Nah, di video ini kita akan, atau saya akan sharing beberapa plugin yang bisa teman-teman, gunakan untuk, agar bisa, text editor film kita jadi, lebih powerful. Nah, yang pertama yang bisa teman-teman install adalah Netree ini. Netree ini yang seperti, kita bahas di video sebelumnya, di mana dengan Netree ini nantinya kita bisa melihat list of file ataupun folder yang ada di directory yang sedang kita buka dengan text editor Vim. Jadi kurang lebih seperti ini, kita bisa menampilkan list of file ataupun folder yang ada di directory yang kita buka. Kalau kita mau buka filenya, teman-teman tinggal ketik enter. Kalau mau quit, oh sorry, ini kita keluar dulu. Mau buka file yang lain, tinggal seleksi atau pilih lalu enter. Nanti dia akan kebuka filenya. Nah, selain itu kita juga bisa membuat sebuah file atau folder baru dengan Netree ini dengan menekan tombol M. Sorry, ini kita keluar dulu, escape, lalu di sini M. Nah, di sini kita ketik lagi A, lalu di sini kita tinggal ketikan teks atau file yang mau kita buat. Misalkan di sini new file.txt. Nah, kalau kita enter sekarang new file.txt-nya ini sudah kebuat dan di sini kita sudah bisa melakukan editing. Nah, ini adalah Netree atau plugin yang bisa teman-teman gunakan untuk menampilkan folder, menampilkan atau membuat folder ataupun teks di text editor Vim teman-teman. Nah, lalu selain itu juga ada yang namanya text editor nih zf.vim ini digunakan untuk kita melakukan pencarian file atau teks atau file ataupun folder di text editor Vim. Nah, misalnya di sini untuk contoh kasusnya saya akan mencari sebuah file dengan nama pp.ce. Saya maka tinggal mengetikkan Ctrl OP, lalu di sini saya tinggal ketikkan lagi aja app.cs. Ketika saya enter, maka app.cs-nya sudah langsung kebuka. Atau misalkan saya juga bisa mencari file lain, package.json. Nah, ini langsung kebuka. Nah, jadi kita bisa jadi lebih cepat mencari atau membuka file yang mau kita edit. Nah, selain kita bisa mencari file di dalam local directory, kita juga bisa mencari file yang ada di dalam repo directory dengan apa ini namanya app.zf.vim. Nah, silakan teman-teman install dan silakan ikuti instruksinya untuk menginstal si plugin ini. Lalu kita juga ada di Vim juga ada plugin untuk auto complete di sini. COC kita buka di sini ada yang namanya COC and Vim. Kita buka. Nah, di sini kita bisa melihat dengan plugin ini memungkinkan kita untuk menampilkan suggestion dari kode yang sedang kita ketik. Nah, gitu. Misalnya contoh kasusnya di sini saya akan membuka file app.j saya, lalu misalnya di sini saya mau mengetikkan di bagian sini saya ketikkan socket. Nah, di sini ada suggestion-nya. Nah, ini adalah kerjaan dari si coc.vim-nya tadi, plugin coc.vim. Saya enter, lalu saya titik tambahkan, nanti di sini ada beberapa suggestion yang dimunculkan oleh si COC Vim ini. Nah, silahkan kalau teman-teman mau pakai fitur ini, teman-teman install si coc.vim ini, pluginnya, nama pluginnya, terus ada beberapa konfigurasi yang harus teman-teman ikuti. Di sini ikuti instruksi instruksi cara penginstalannya seperti apa, lalu teman-teman install beberapa beberapa bahasa yang mau disupport oleh si COC. Misalkan kita mau autocomplete untuk JSON, untuk TypeScript misalkan, dan untuk bahasa-bahasa yang lainnya
silahkan teman-teman install. Nah, untuk melihat bahasa apa aja yang disupport oleh si COC Vim ini, teman-teman bisa masuk ke bagian GitHub-nya, lalu di sini ada di bagian ini, using COC extension. Di sini kalau saya klik, ada banyak extension yang bisa kita gunakan dari si COC ini. Misalnya di sini ada buat Angular, terus ada buat apa lagi nih? Ada buat bahasa pemrograman Go, ada buat GraphQL, ada buat mana HTML dan masih banyak yang lainnya. Silakan teman-teman install ekstensi dari COC ini sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, itu tadi PIM COC. Lalu kita juga ada yang namanya plugin yang saya pakai adalah PIM Closer. Nah, PIM Closer ini digunakan untuk auto close dari apa nih namanya bracket atau dari kurung yang kita gunakan. Misalkan di sini kalau kita lihat, ketika kita mengetikkan kurung tertentu, maka secara otomatis dia akan membuatkan kurung penutupnya. Gitu. Nah, sekarang saya akan contohkan di bagian sini. Kita enter di sini. Misalkan saya akan buat sebuah variabel. Const X sama dengan di sini arrow, atau jangan arrow deh. Ini saya kurung buka, terus kurung kurawal. Kalau saya enter, maka secara otomatis di sini penutupnya dia bikinin. Nah, ini adalah kerjaan dari si PIM Closer tadi gitu. Jadi harusnya dengan package ini atau dengan plugin ini kita jadi lebih cepat ya ketika kita ngoding gitu. Oke, terus apa lagi yang bisa kita pakai untuk membuat text editor PIM kita jadi lebih powerful? Di sini ada yang namanya indent line nih. Nah, indent line ini digunakan untuk menampilkan ya sesuai namanya ya, indent line ini. Jadi kalau kita lihat, kita bisa menampilkan indent line ini di text editor PIM. Jadi harusnya kita bisa lebih mudah ya ketika kita membaca kode yang kita buat. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan nih karakter yang mau teman-teman pakai. Bisa di sini menggunakan titik gitu, atau seperti yang contoh-contoh di atas ini. Sesuai dengan karakter yang mau teman-teman pakai. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan karakter seperti ini. Jadi kalau saya tekan enter di sini, saya masuk dulu ke mode insert, saya tekan enter. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada indent line yang kebuat. Di sini saya tekan enter lagi, Nah, ini adalah merupakan kerjaan daripada si indent line. Nah, silakan kalau teman-teman mau menggunakan fitur ini, teman-teman install si plugin indent line-nya ini. Nah, sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya yang bisa atau plugin-plugin yang lainnya yang bisa teman-teman pakai. Silahkan teman-teman cari. Teman-teman bisa cari di bagian atau di website pimawesome.com ini. Teman-teman bisa cari plugin-plugin yang mau teman-teman install. Itu aja sharing beberapa plugin yang saya pakai. Dan selamat bermain-main dengan text editor PIM yang cukup lawas, tapi sampai saat ini masih banyak digemari oleh para developer.